saya ingin membicarakan satu topik yang cukup penting, tapi banyak diignore atau banyak banyak diabaikan oleh banyak gereja, yaitu mengenai kelahiran baru. Ya, barang siapa menyebut nama Tuhan, dia diselamatkan. Jadi di banyak gereja, dari yang tradisional maupun yang karismatik, sebetulnya kelahiran baru sudah terjadi di mana-mana, tapi banyak tidak disadari dan orang juga nggak mau sadar gitu ya. Jadi saya mau pilih satu topik yang penting buat kita, yang relevan dengan apa yang kita bicarakan selama ini, dari Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 itu ada bicara mengenai kelahiran baru, pembicaraan antara Yesus dan seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ya. Nikodemus itu adalah bukan hanya orang Farisi biasa, tetapi dia pemimpin orang Farisi. Jadi menurut sejarahnya, Farisi pada saat orang Farisi di zaman Tuhan Yesus itu ada sekitar 6.000 orang. Ya. Kemudian yang bekerja di dalam Bait Allah atau tabernakel, yang bekerja di situ ada sekitar 18.000 atau 16.000, saya lupa. Ya, jadi banyak sekali. Jadi sistem ini sangat established sekali. Sistem di mana Nikodemus berada. Tapi kita mau belajar sekarang bahwa pada malam itu, pada waktu Nikodemus datang ketemu Tuhan Yesus, sistem yang sudah stabil itu dianggap nol oleh Tuhan Yesus. Cuma karena satu yang dia kurang, yaitu kelahiran baru. Bayangkan saudara, saya pada waktu dulu juga lahir dalam satu sistem gereja yang besar, di mana saya ada sekolah minggu di situ, lalu kemudian saya di CD di situ, kata kesasi dulu, baru CD, kemudian saya juga aktivis di pemuda situ, kemudian gereja juga di situ tiap minggu. Nah, dalam sistem yang stabil itu, tiba-tiba saya diperkenalkan oleh satu sistem yang namanya lahir baru. Wah, itu perlu kekuatan dari Tuhan, saudara. Kalau nggak bisa, nggak ada orang bisa pindah begitu aja tuh nggak bisa, saudara. Apalagi saya dulu juga cukup aktif ya di gereja. Nah, kita baca deh, supaya tidak berlama-lama, Yohanes pasal 3, percakapan dengan Nikodemus, ayat 1 mulai. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Saya perhatikan, ini Nikodemus bukan sembarangan orang Farisi, dia pemimpin. Farisi dari para Farisi, ya, pemimpin, orang yang established di dalam satu sistem. Ia datang pada waktu malam, stop di situ loh. Ia datang pada waktu malam. Yohanes menulis kata-kata malam secara konsisten, itu menggambarkan atmosfer spiritual. Jadi kalau sekarang kita punya Android ya, kita klik kata malam atau gelap di dalam Yohanes, kitab Yohanes, itu konsisten, itu adalah lambang spiritual, di mana disitulah terjadinya kegelapan, orang nggak ngerti apa-apa, bahkan kejahatan. Yudas datang pada waktu malam mendapat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, mumpung masih siang bekerjalah, waktu malam kalian nggak bisa apa-apa lagi. Di kitab Yohanes juga dikatakan, pada malam kalau orang jalan malam hari kakinya akan terantuk. Jadi konsisten sekali. Waktu malam itu adalah waktu di mana kegelapan itu ada. Tetapi di samping itu, waktu malam hari itu adalah waktu yang terbaik bagi para orang Farisi dan imam besar untuk belajar Taurat. Karena itu adalah waktu yang tenang gitu ya. Jadi saya yakin Nikodemus adalah orang yang sangat taat dan dia mengambil waktu malam untuk belajar Taurat. Sampai satu malam dia tergerak untuk aku ingin belajar langsung ini. Karena ada orang yang dari Allah datang dan kok sama sekali tidak menyentuh apa yang kami pakai, Taurat, sistem gereja, bukan gereja ya, sistem tabernakel yang kami punya. Orang ini namanya Yesus, tapi tidak bersentuhan langsung dengan Taurat. Nah, saat ini aku mau belajar, aku akan lari ke orang itu, malam-malam. Ya. Jadi kebayang pada waktu itu, kalau masih ada tugas imam besar, dia sudah nyalakan lampu di bait Allah segala macam. Dia pergi malam-malam supaya tidak kelihatan sama rekan-rekannya yang 6.000 orang itu. Karena itu dia bisa berakhir karirnya. Dan cerita ini, saudara, berakhir menggantung begitu saja. Tidak ada kesimpulan apakah Nikodemus pada saat itu langsung bertobat, berbalik kepada Tuhan Yesus. Tidak ada cerita, tapi paling tidak ada dua peristiwa setelah itu di satu kitab ini, Yohanes ini. Nikodemus muncul. Pertama, pada waktu di Yohanes pasal 7, ketika orang-orang Farisi dan imam besar marah mengenai Tuhan Yesus dan pengajarannya, dia katakan begini, bukankah hukum Taurat mengajarkan kepada kita untuk tidak menghakimi orang sebelum kita dengar pendapatnya? Itu kata Nikodemus.
Tapi jawabannya apa? Orang Farisi bilang, kamu orang Galilea kan? Coba tanya, cari di Alkitab. Cari ayatnya di Alkitab. Tidak ada nabi bangkit dari Galilea. Saudara familiar dengan surat itu? Dengan suara itu? Saudara bicara kasih Tuhan, nggak ada di Alkitab kayak begitu. Padahal ada, saudara. Kalau benar-benar nggak ada, ya nggak apa-apa. Tapi padahal ada. Gitu. Tuhan mengampuni dosa orang. Dia tidak memperhitungkan pelanggaran orang. Kamu cari di Alkitab, ada tuh ngomong gitu. Nah, yang ngomong cari di Alkitab, nggak baca Alkitab. Ada di Roma pasal 4, dia bilang, dosa kita ditutupi dan pelanggaran kita tidak diperhitungkan. Nah, perkataan itu juga yang diserang, dialamatkan kepada Nikodemus. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, waktu Yesus sudah mati, disalibkan mati, lalu dia diturunkan, salah seorang muridnya, kayaknya ring 2-nya ya, kan muridnya ring 1, 12, ring 2, 70, lalu ring 3, 120. Ini kayaknya ring 2-nya nih, Yusuf dari Arimatea, itu turunkan mayat Yesus, lalu Nikodemus datang membawa, kurang lebih saya cari di referensi, bahan pengawet tubuh Tuhan Yesus itu ada sekitar 30 kilogram. Berat itu, 30 kilogram bahan pengawet. Kalau sekarang orang diformalin kan sedikit aja ya. Ini 30 kilogram dibawa oleh Nikodemus untuk mengawetkan tubuh Tuhan Yesus. Jadi tubuh yang tadinya berbicara mengenai kelahiran baru, kehidupan kekal, sekarang dia pegang sudah dingin, dia balur dengan pengawet itu. Jadi 2 kali dia muncul. Tapi tidak dijelaskan apakah dia langsung berbalik ikut Tuhan. Tapi saya percaya dia pasti ikut Tuhan akhirnya. Ya, kita lanjut. Pada waktu malam, ia datang kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu. Bukan aku tahu, kami. Berarti di dalam 6.000 orang Farisi dan imam besar, dia bukan satu-satunya yang paham mengenai pekerjaan Allah. Karena dia pakai kata kami. Bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Guru yang diutus Allah, ini yang saya katakan, malam hari bagi orang Farisi dan imam besar itu adalah waktu yang terbaik untuk belajar. Itu sebabnya malam itu dia datang, meninggalkan ruang belajarnya. Ada yang bilang sekitar jam 2 atau jam 3. Dia datang, dia bilang, engkau guru yang diutus Allah. Kenapa dia katakan guru yang diutus Allah? Karena itu adalah waktu belajar dia. Sebab tidak seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Jadi dia hanya bikin statement. Dia tidak bertanya. Tapi Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata dilahirkan kembali, kata dilahirkan itu adalah memiliki Bapa, ya. Kembali itu ada 2 arti, 3 sebetulnya. Kembali itu adalah satu dari atas, ya. Kedua yang pertama, yang utama, yang arti ketiga adalah lagi, pengulangan. Nikodemus mengambil arti yang ketiga. Tuhan Yesus memakai arti yang pertama, yaitu dari atas. Kenapa saya simpulkan begitu? Sekarang gampang sekali saudara belajar seperti ini, saudara di Android itu tinggal diklik ya. Kata yang sama muncul berapa kali. Dan 60-70% saya perhatikan, kata kelahiran, kata lagi, itu selalu berarti dari atas. Gitu ya. Jadi orang yang lahir dari atas, kata yang sama dipakai, itu selalu mengatasi mereka yang dari bawah. Kemudian waktu Tuhan Yesus diancam oleh Pontius Pilatus, dikatakan, aku berhak mematikan kamu atau menghidupkan kamu. Tuhan Yesus speak up. Engkau tidak punya kuasa kalau tidak diberikan dari atas. Itu kata yang sama dipakai. Jadi karena kata itu setelah konsisten, dimaksud dari atas, maka kita bisa paham sekarang kenapa Nikodemus miss atau kehilangan makna ini. Karena kemudian dia tanya, kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Jadi pengertian dia adalah lahir kedua kali gitu kan. Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Baru dipertegas. Maksudnya lagi itu bukan dilahirkan kedua kali, tapi dari air dan roh. Nah, saudara, di sini ada satu yang missing, yaitu darah. Kita buka sebentar, nanti kita kembali ke sini ya. Kita buka sebentar di 1 Yohanes 5 ayat 7. Kita buka, kita lari sebentar Yohanes 1 ayat 7.
Sebab ada 3 yang memberi kesaksian dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya satu. Ayat 8. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Tadi kita baca di Yohanes, kamu harus lahir dari roh dan air. Ya, kurang satu, darah. Kenapa? Karena Yesus belum disalib. Dan mereka harus satu. Roh kita diciptakan baru, itu yang disebut ciptaan baru, itu dari atas. Air itu adalah firman Allah, Efesus pasal 5 ayat 26 bilang, seperti Kristus mengasihi jemaat dan menyucikannya dengan memandikannya dengan air yang adalah firman. Kalau bahasa Indonesia bilang air dan firman, tapi bahasa Inggris bilang air yang adalah firman. Jadi air itu adalah firman Allah. Darah itu darah Yesus, bukan darah kita, saudara. Kalau darah kita, kalau kita rajin olahraga, makan yang sehat, bersaksinya baik. Saudara cek darah ke dokter, pasti hasilnya baik. Kalau yang tukang merusak tubuh, jangan harap darah bersaksi baik. Lemahlah kita. Tapi darah Yesus meng-override itu. Makanya dikatakan kita sudah datang ke darah Kristus yang berbicara jauh lebih baik dari darah Habil. Jadi sekarang untuk kita-kita yang kesehatan, khususnya yang sudah tambah umur, seperti saya, tentunya darahnya nggak baik-baik amat, tapi ada darah Yesus yang baik mendampingi darah kita. Ya, jadi umur kita mau sepanjang apapun, dijamin oleh 3 saksi ini. Roh, ya, tubuh kita, air, firman yang kita baca, dan darah Yesus yang berbicara lebih baik dari darah Habil. Nggak usah khawatir. Jadi, ya. Balik lagi ke Yohanes pasal 3. Ayat 5, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, kita perlu darah untuk apa? Karena di dalam kerajaan Allah, darah Yesus menjadikan kita imamat yang rajani. Jadi bukan sekedar selamat, bukan sekedar masuk surga, tapi menjadi imamat yang rajani. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, saya lama memikirkan, saudara, ya, terus terang saya bertanya sama Tuhan, dari mana tradisi baptisan itu muncul? Kenapa tiba-tiba ada orang yang mau bertobat harus kena air, harus diperciki air? Zaman dulu nggak ada, saudara. Nah, ternyata dari sini, saudara, kalau kita buka di Yehezkiel 36 ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dan dari segala kenajisan dan dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. Muncullah Yohanes Pembaptis. Berkata, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Itu lama saya pikirkan, saudara. Dari mana Yohanes bicara tiba-tiba baptisan? Gak ada baptisan di perjanjian lama, saudara. Rupanya dari sini, saudara. Dan saya confirm, saya cari referensinya. Para imam, para peneliti Taurat percaya ini. Yang kitab Yehezkiel ditulis sekitar 500 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Dan Yesus sudah menjanjikan, aku akan mencurahkan air, membersihkan hati nuranimu, membersihkan kenajisanmu. Kemudian, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Sehingga nanti kita lengkap, ada darah, ada air, ada firman yang menjadi saksi. Apa yang disaksikan? Bahwa kita adalah ciptaan Allah dan segala yang baik ada di dalam kita. Amin? Ya. Kembali ke Yohanes pasal 3. Ayat 7. Jangan kau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ini dia, ya. Jadi orang yang lahir dari roh itu, angin di sini adalah pneuma, kata yang sama yang dipakai untuk menggambarkan roh dan angin pneuma dalam bahasa Girika. Makanya ada istilah pneumatik, itu adalah alat-alat yang digerakkan oleh angin. Ya. Jadi angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar, kemudian engkau tidak tahu kemana, dari mana dia datang dan kemana ia pergi. Tuhan Yesus pernah mengatakan begini, perhatikan apa yang kamu dengar. Dia berkata kepada orang-orang yang dekat dengan dia. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, yang diminta oleh Tuhan adalah dengar. Apa yang kita dengar, kita akan menjadi seperti yang kita dengar.
Jadi tahun ini mulai seleksi apa yang kita dengar dan dengan siapa kita berkawan. Karena kita berkawan terlalu dekat dengan orang yang bicaranya kemana-mana, kita akan menjadi seperti itu. Ya, tapi bukan berarti kita tidak boleh bergaul dengan orang seperti itu. Boleh bergaul, tapi batasi, hati-hati, jaga telinga kita. Karena perkataan Tuhan Yesus di Lukas pasal 8, perhatikan apa yang kamu dengar. Karena ini adalah trademark atau tanda seorang yang lahir dari roh. Kadang-kadang kita nggak tahu. Ya. Sering kan pasti kita mengalami semuanya dalam proses pertumbuhan kita. Saya nggak begitu paham lah apa isi khotbahnya, tapi saya mau dengar terus. Itu ciri orang yang sudah lahir baru. Dan itu terjadi di semua gereja, mau gereja karismatik, mau gereja yang tradisional, pasti punya tanda ini. Dia mendengar, tapi tidak tahu kemana. Karena roh akan menjadikan apa yang kita dengar, itu kita akan menjadi seperti itu. Ada satu peristiwa yang berhubungan dengan ini ya. Satu kali Musa naik ke Gunung Sinai, lalu Musa bertanya satu pertanyaan yang bagi kita sulit dijawab. Bagi manusia pasti ini sulit, tapi bagi Allah gampang, dan Allah itu penuh hikmat. Menjawabnya tuh luar biasa sehingga menjadi berkat buat kita. Musa tanya begini, kalau aku ke tanah Mesir, lalu bangsa Israel bertanya, siapa namamu? Ini pertanyaan yang sulit, saudara. Allah ditanya namanya, saudara. Kita tahu ada 17. Allah ditanya siapa namanya dengan kata lain begini, Tuhan, kalau bangsamu bertanya engkau, bagaimana engkau mendeskripsikan dirimu di hadapan mereka? Itu sulit, saudara. Dan bersyukur Tuhan tidak kasih satu nama yang kita kenal, Yehovah Rafa, Yehovah Jireh, El Shaddai. Ya, sekali dia kasih satu nama, kita dalam masalah. Karena kita akan bilang Allah yang begitu besar, kita pegang dalam satu kata, nama. Elohim. Tuhan Allah pencipta. Tiba-tiba dia menghancurkan musuh-musuh bangsa Israel dengan batu. Dia lempari musuhnya. Lalu kita bertanya, katanya pencipta. Ini kok penghancur gitu ya. Kita bisa bingung. Nah, bersyukur Allah tidak menjawab dengan satu kata. Tapi dia menjawab dengan, aku adalah aku. Secara literal, arti kata aku adalah aku yang ada akan menjadi apa saja yang aku mau. Open check. Makanya kita tidak bisa mendefinisikan Allah seperti itu. Kalau Allah saja tidak bisa kita definisikan, apalagi jemaat Tuhan. Maksud saya begini, saudara. Banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, mulai bikin program-program yang ingin mengarahkan jemaat dianggap satu komoditas, masyarakat mau diarahkan. Lalu dia bikin buku-buku pedoman keselamatan, pedoman ini. Semua itu baik. Tapi ternyata dengan seiring berjalannya waktu, ternyata itu bukan hanya baik, sekaligus menghancurkan banyak komunitas anak-anak Tuhan. Saya mendengar tentang buku yang saya pernah bagikan di sini, tentang buku Purpose of Driven Life. Buku yang laku 50 juta kopi. Itu banyak mengubahkan gereja, mempertumbuhkan gereja banyak sekali. Dan hamba Tuhan banyak yang berubah. Tapi ada satu yang kita jarang dengar. Buku ini juga menghancurkan ribuan gereja. Hancur. Buku ini baik, tidak jahat. Tapi bahan bakunya yang jahat. Bahan bakunya yang terlalu kreatif. Manusia-manusia itu tidak bisa diatur, saudara. Mereka punya kapasitas sendiri untuk bikin hukum. Makanya kalau dikasih hukum, yang ngasihnya juga tidak paham, itu akan hancur semua. Sekalipun hal yang baik. Karena yang baik hanya datang dari Allah. Tahun 1995 keluar buku yang namanya Purpose of Driven Church. 2002 diperbaharui judulnya menjadi Purpose of Driven Life. 2006 semulai terdefinisi ribuan gereja hancur karena program ini. Khususnya mereka yang sudah lama, opa-opa yang lahir di gereja itu, dibaptis di situ, bersekutu di situ, dimakamkan di situ, 2 generasi, 3 generasi. Tiba-tiba buku ini masuk dengan program, lalu mereka aneh lihat gerejanya sekarang tidak lagi seperti yang dulu. Kemudian buku ini juga mengatakan kalau ada yang tidak cocok, orang itu sudah sepantasnya menyingkir. Kasih tempat buat orang-orang yang baru yang mau cari Tuhan. Itu menimbulkan kepahitan dan jumlahnya bukan puluhan, ribuan sudah. Hancur semua. Kenapa? Karena buku ini lahir dengan program 40 hari. Mengubah hidup. Dan program ini harus didampingi dengan person. Namanya Rick Warren. Sehingga akhirnya program ini berjalan satu arah. Harusnya buku ini, yang bagus judulnya adalah Spirit Driven Life.
Kalau pakai kata spirit driven life, maka buku itu nggak punya tempat, karena spirit driven life adalah ini. Tidak ada buku yang boleh menyamai buku ini. Menyamai, apalagi melebihi. Ya. Jadi, setelah itu ngumpullah para hamba-hamba Tuhan yang gerejanya hancur karena buku ini, tahun 2006. Saya dengar dari beberapa sumber, ya, saudara, supaya adil ya. Saya dengar dari beberapa sumber, dan mereka mengatakan dampak kerusakannya luar biasa. Tapi apakah ada yang bertumbuh? Ada. Banyak. Gitu ya. Terus gimana Pak? Berarti nggak apa-apa dong. Saya sarankan kalau lihat keadaan gitu, pakai Alkitab aja deh. Karena Alkitab ini isinya program dan person yang mendampinginya namanya Roh Kudus. Itu lebih sempurna. Makanya para gembala, jemaat, para pengurus itu harus dekat sekali dengan buku ini. Seperti Nikodemus. Belajar sungguh-sungguh, cari. Jangan hanya membaca apa yang kita percayai, tapi percayalah apa yang kita baca. Karena pada dasarnya kebenaran itu adalah half truth. Kebenaran itu banyak, dan itu sifatnya half truth. Makanya dalam satu gereja, nanti pada akhirnya harus berapa orang harus menjadi pengkhotbah. Tidak. Kalau masih sedikit, masih bisa 1-2 orang khotbah. Tapi kalau udah mulai banyak, harus banyak juga pengkhotbahnya. Dari dalam khususnya. Ya. Contoh aja, ketika Alkitab mengatakan kita dibenarkan hanya oleh iman dan bukan karena perbuatan. Itu half truth. Tapi itu ada di Alkitab. Kalau itu terus yang dibahas kita hanya oleh iman. Tidak ada perbuatan, hanya oleh iman. Padahal Yakobus bilang, kita dibenarkan oleh perbuatan dan tidak oleh iman saja. Itu baru komplit. Gitu ya. Jadi ada perbuatan iman. Tapi kalau cuma satu sisi aja, gereja yang A, sisi sini, Yakobus, gereja yang B, sisi kitab Roma, lalu bertengkarlah mereka, nggak akan klop ini. Gitu ya. Padahal kalau gereja yang Alkitab, jemaat yang membaca Alkitab secara teratur, mereka ketawa aja lihat orang bertengkar. Ya, orang dua-duanya sama kok. Kenapa jadi ribut? Gitu kan? Oke, lanjut lagi ya. Sampai mana tadi? Jangan heran kalau kamu harus lahir kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan kamu mendengar bunyinya. Jadi perhatikan apa yang kita dengar, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana perginya. Tidak tahu. Jadi jangan coba-coba tahu. Saya dulu berapa kali dibilang, Pak JP kan kalau khotbah tentang kasih karunia kan clear ya. Saya coba Pak bikin buku supaya nanti arah. Jangan, saya juga tidak tahu. Karena Alkitab yang bilang tidak tahu. Jadi tujuan kita bergereja apa? Kita baca sebentar Efesus 4. Tujuan kita cuma satu, saudara. Ya, Efesus 4 ayatnya yang ke 11 mulai. Efesus 4 ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul maupun nabi, baik pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Nah ini dia tujuannya. Untuk, satu, memperlengkapi orang kudus untuk pekerjaan pelayanan. Yang model apa Pak? Tidak tahu. Nanti Tuhan yang kasih tahu. Bagi pembangunan tubuh Kristus harus dibangun. Komplit, otoritas dan kuasa harus ada dalam tubuh Kristus. Sampai kita semua mencapai kesatuan iman, unity in faith, kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Untuk apa Pak? Tidak tahu. Kalau Kristus sudah penuh, dia yang atur. Dia adalah Tuhan, dia yang memberikan arah kepada kita. Kalau kepenuhan Kristus, maka apapun kebutuhan kita, pasti kita dapat. Jadi Kristus sudah ada di dalam kita, tinggal kita belajar dipenuhi oleh pikiran Kristus. Saudara, yang namanya masa depan kita, itu bukan di depan. Masa depan kita bukan di depan, terperangkap di dalam kita. Itu yang harus kita keluarkan. Ya anak-anak yang masih kuliah, yang baru bekerja, jangan pikir masa depan kalian ada di perusahaan atau di tempat kuliahmu. Bukan. Terperangkap di dalam Kristus. Makanya kita harus keluarkan. Bagaimana mengeluarkan Pak? Dengar suara roh, kita nggak tahu dari mana dia datang, tapi kita tahu arahnya adalah kepenuhan Kristus. Gitu saja. Simple, ikut Tuhan. Oke, lanjut. Ayatnya yang ke-9. Nikodemus menjawab, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Saudara lihat, Nikodemus mengambil pengertian dari lahir baru adalah yang ketiga, lahirkan kembali. Kemudian jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel. Engkau tidak tahu hal itu, tidak mengertikah engkau hal itu? Bayangkan saudara ya, sistem di mana Nikodemus berada itu sangat established sekali. Dianggap nol oleh Tuhan, kamu nggak ngerti.
Apa yang kamu kerjakan setiap hari, bakar api, kemudian bikin ibadah dengan segala liturgi, tapi kamu nggak paham. Lanjut lagi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Siapa kami di sini? Ya, 1 Yohanes 5 ayat 7 tadi, Bapa, Roh, dan Firman. Kami bicara. Harusnya yang lahir baru mendengar. Perhatikan apa yang kamu dengar. Kamu belum tentu tahu dari mana kami bicara, kemana arahnya, tapi dengar. Ya. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata kepada kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata kepada kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Kemudian ayat 14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Kenapa tiba-tiba Tuhan Yesus menyimpang ke peristiwa di kitab Ulangan soal meninggikan ular? Nah, soal meninggikan ular ini, supaya tidak terlalu lama, saya ceritakan aja. Saudara pasti tahu ceritanya. Pada saat itu bangsa Israel mengedumel, menggerutu. Dia bilang, kita di padang gurun ini nggak punya makanan, nggak ada roti, dikasih tiap hari mana, bosan itu makanan apa itu katanya gitu, bosan. Mereka menggerutu. Lalu Tuhan membiarkan, Tuhan seperti membuka proteksinya, sehingga ular-ular tedung itu keluar dan mematok mereka, dan beberapa dari mereka mati. Lalu mereka berteriak kepada Musa, Musa berteriak kepada Allah, lalu Allah bilang, buat ular dari tembaga dan gantung di atas, maka siapa yang memandang ular itu dia akan hidup, tetap hidup. Ya. Jadi intinya begini, Tuhan tidak suruh mereka bikin mezbah, tidak suruh bawa kurban, tidak suruh apa-apa, suruh buat ular tembaga, lalu suruh lihat apa yang terjadi, saudara. Bukan ular tembaga yang menyembuhkan, percaya mereka. Believing itulah yang menyelamatkan mereka. Kenapa ini dibawa ke peristiwa kelahiran baru? Nah, ini penting buat kita ya. Yang lain tadi cerita saya tolong dihapus, yang ini harus diingat. Bahwa kita lahir baru hanya karena percaya. Melihat kepada Yesus yang tergantung sebagai kematian kita. Dia digantung di kayu salib, itu adalah kematian kita. Hanya karena percaya, tidak ada effort. Hanya karena percaya kita dilahirkan kembali. Bukankah ini terjadi di setiap gereja? Kita semua Kristen dengan lahir baru. Cuma nggak semua paham. Di karismatik pun belum tentu paham mengenai ini. Karena percaya ini, next-nya menjadi pekerjaan tetap kita, menjadi profesi kita. Karena orang tanya, Tuhan, apa yang harus kami lakukan supaya kami mendapat hidup kekal? Supaya kami mengalami surga. Inilah pekerjaan yang Allah ingin kamu kerjakan. Hendaklah kamu percaya. Dimulai dari percaya, kemudian itu menjadi profesi. Profes dalam bahasa Inggris itu profes, dari kata profes menjadi profession, itu memakai kata homologeo, satu kata dengan Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan kita dengar, saya percaya itu. Amin Tuhan, saya percaya. Lalu kita ucapkan, itu namanya homologeo. Dalam Alkitab dikatakan profession. Dari profesi inilah dari profesi inilah muncul profesional. Jadi apa sih pekerjaan kita? Percaya. Kita lahir baru mulai dengan percaya, next-nya itu menjadi pekerjaan tetap kita. Jadi siapa yang bilang kita nggak punya pekerjaan? Semua kita punya pekerjaan. Dari anak-anak sampai orang tua punya pekerjaan. Namanya percaya. Percaya apa? Suara Tuhan. Spirit. Worship leader mimpin pujian, keluarkan suara angin. Saya percaya. Lalu pengkhotbah, lalu kesaksian, semua kita dengar. Dan menjadi profesi kita, percaya. Itu sebabnya Tuhan bawa ke peristiwa pada masa bangsa Israel mengalami dipagut ular. Dan apa yang terjadi? Makanya saya katakan tadi saudara, bukan patung ular itu yang menyembuhkan. Karena next-nya patung ular itu disembah oleh mereka saudara. Saudara pernah tahu ceritanya namanya Nehustan itu. Dikasih nama Nehustan itu. Itu disembah oleh bangsa Israel. Dan Raja Hizkia lah yang meruntuhkan patung itu. Jadi manusia kan suka gitu ya. Kalau ada satu kejadian, momen yang sakral itu disembah-sembah saudara. Jadi kita lihat gambaran Nikodemus tuh digambarkan datang pada malam hari
ketemu Tuhan Yesus yang adalah terang. Terang itu sudah datang dan terang itu adalah hidup manusia. Atau hidup itu sudah datang dan hidup itu adalah terang manusia. Sekarang Nikodemus datang dengan atribut ahli orang Farisi, ahli kitab Taurat, dan punya sistem gereja, kalau sekarang gereja yang baik, itu digambarkan datang dari gelap menuju kepada terang. Apa yang kurang? Percaya, cuma itu aja. Jadi tidak peduli berapa megahnya gereja, kalau tidak ada kepercayaan kan firman Tuhan, tidak ada kesepakatan dengan firman Tuhan, tetap aja gelap. Tetap aja gelap, saudara. Tidak peduli seberapa kecilnya gereja, kalau isinya percaya semua, itu terang. Yohanes disebut bukan terang. Ya, Alkitab bilang, Yohanes dia bukan terang, tapi dia memberi kesaksian tentang terang. Murid-murid Tuhan, Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, kamu adalah terang. Mengapa? Karena murid-muridnya bergaul 24 jam dengan Tuhan Yesus. Sekarang kita apa? 2 Tesalonika bilang, kamu adalah anak terang. Mana lebih tinggi? Yohanes, murid atau kita? Kita. Karena kita adalah terang. Ya. Lanjut lagi. Ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Sudah lihat yang missingnya dari sistem yang besar, sistem yang established, pola penyembahan yang sudah established pada zaman itu, ternyata cuma kurang satu, yaitu percaya. Dan itu adalah startnya kelahiran baru. Kemudian karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Ini digambarkan sebagai ular. Jadi ada orang tanya, Pak, sebetulnya Tuhan Yesus itu ular atau domba, Pak? Kenapa dibilang seperti Musa meninggikan ular, maka Yesus juga ditinggikan? Yesus itu ular atau domba, Pak? Yesus itu adalah domba Allah, tapi waktu dia naik ke salib, dia menjadi ular, menjadi dosa. Ya, bukan bagikan minggu lalu, dia bukan hanya mengambil dosa kita, tapi dia menjadi dosa. Ini nggak main-main, saudara. Ini yang namanya divine exchange, pertukaran ilahi. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak dihukum. Jadi kalau kita tidak kehilangan percaya, kita tidak berada dalam hukuman. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi Nikodemus yang digambarkan datang dari kegelapan kepada terang, itu sebenarnya dalam penghukuman. Ya, ini gambaran buat kita belajar, saudara. Se-establish apapun sistem yang kita buat, kalau kita kehilangan satu kata ini, belief atau percaya, yang adalah pekerjaan utama kita, sudah nggak ada gunanya lah. Nggak ada gunanya, sudah hilang semuanya. Dan inilah hukuman itu, ayat 19, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukannya dalam Allah. Jadi intinya, kelahiran baru itu ternyata simpel, saudara. Kita cuma perlu tahu bahwa kita mempercayai Allah kita sudah lahir baru. Nextnya apa? Nah, ini saya tutup dengan ini. Kita buka Yakobus 1 ayat 17. Yakobus 1 ayat 17. Karena di situ tadi terang datang dari atas, terang datang dari atas, terang datang dari atas, dan belief, percaya. Nah, Yakobus bilang gini, ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Perhatikan dari atas. Barang siapa yang tidak dilahirkan kembali, itu kata yang sama. Jadi kalau kita percaya, kata kuncinya percaya. Maka ada sesuatu yang datang dari atas ke dalam spirit kita, bersatu dengan roh kita, yaitu Roh Kudus, sehingga sekarang kita lengkap. Kita ada Roh Kudus di dalam kita, kita punya firman Allah sebagai air, kita punya darah Yesus yang bicara terus. Ini kudus, ini orang kudus, orang kudus. Makanya jangan bilang, aku jelek, Pak, aku kurang. Salahnya sendiri. Karena 3 saksi ini tidak ada yang bicara kita jelek, kita miskin, kita sakit-sakitan. Tidak ada. Ini harus dilawan suara hati kita. Kuasai tubuh kita, kuasai diri kita. Tapi aku banyak hobi-hobiku yang merusak badan. Nggak usah khawatir. 3 saksi lebih kuat dari hobi kita. Asal kita mau dengarkan dia. Itu ya? Dia lebih kuat. Amin ya. Jadi dikatakan di sini, setiap pemberian yang baik
Anugerah sempurna datangnya dari atas. Jadi, makanya saya katakan masa depan kita itu bukan di depan. Apa itu masa depan? Kesehatan kita, umur panjang, kelimpahan finansial kita, pergaulan kita, itu bukan di depan, terperangkap di dalam kita. Kan ayatnya bilang, datang dari atas. Bukan datang dari samping. Teman-teman kita, Pak, yang mengasihi datang dari samping, Pak. Enggak, dari atas. Itu yang menarik, orang membuat senang bergaul sama kita, itu datang dari atas. Oh, tapi Pak, saya kan beli rumah, beli apa, datang dari kantor, Pak, gajinya, Pak. Bukan, dari atas itu. Set aja pikiran kita dirubah dari atas. Kita hidup bukan dari gaji, tapi dari hal baik dari atas. Jadi masa depan kita datang dari atas, terperangkap di dalam Kristus. Makanya Tuhan katakan, kerjakan keselamatan, work out your salvation, karena Allah sudah work in ke dalam kita. Filipi kan bilang begitu. Kalau Tuhan tidak work in, maka pasti yang work in itu dari kiri kanan depan belakang kita. Tapi bagi kita orang yang mengikut Kristus, Tuhan sudah work in, yaitu datang dari atas, maka kita work out masa depan kita. Jangan sia-siakan. Jangan nikmati kebahagiaan nanti di surga, saudara. Telat, saudara. Tuhan ingin kita menikmatinya sekarang. Lanjut lagi. Datang dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Saya ganti Bapa yang hidup, karena terang hidup itu adalah terang manusia. Ya. Jadi Nikodemus datang kepada terang, kita dilahirkan oleh terang. Ya, kita lebih dari Nikodemus. Sekalipun Nikodemus sangat terhormat, saudara. Sangat terhormat pada saat itu. Kemudian, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia melahirkan kita. Brought us atau menjadikan, itu kata yang dipakai adalah melahirkan kita oleh firman kebenaran, supaya kita menjadi satu roh yang baru, ciptaan baru, dan menjadi sulung di antara semua ciptaannya. Jadi keterangan yang saya baca di Yohanes pasal 3, ayat 1 sampai berapa tadi itu, disimpul dalam 2 ayat ini oleh Yakobus. Siapa Yakobus? Yakobus adalah saudara Yesus, lain Bapa. Saudara Yesus, setiap hari dilihat Yesus tidur, nongkrong dimanapun, ke dapur kemana dia lihat, ini nih. Orang yang namanya anak Allah ini kayak begini, nggak sekedar beriman, tapi ada kerjaannya, nyuci-nyuci piring juga. Tuh Yesus gitu. Makanya Yakobus banyak tulisannya seperti perbuatan, saudara. Hampir dikeluarkan ini kitab Yakobus, saudara. Karena terang-terangan kok dia kontra dengan kitab Roma. Roma bilang kita dibenarkan hanya oleh iman, bukan perbuatan. Yakobus 2 bilang kita dibenarkan oleh perbuatan-perbuatan, bukan hanya oleh iman. Tapi perbuatan dari iman, karena dia lihat abangnya seperti itu. Dia bilang, si abang begitu hidupnya kok, dengar suara Allah bekerja, dengar suara Allah bekerja. Lah, ini orang-orang lain, orang-orang Kristen kok diem-diem aja gitu, nggak ngapa-ngapain gitu. Ya. Itu sebabnya Yakobus sangat perbuatan kalau kita. Padahal sebenarnya tidak. Dia sedang melihat sisi lain dari spirit yang ada di dalam Kristus itu keluar, saudara. Ya. Itu Yakobus. Amin. Jadi saudara semua sudah lahir baru? Sudahlah, Pak, sudah percaya kok. Cuma tinggal saya sadarkan aja bahwa ada yang baik yang tidak disiapkan oleh dunia, tidak disiapkan oleh sekolah. Anak-anak dengar ya, tidak disiapkan oleh kampus, yang bekerja tidak disiapkan oleh perusahaan, tapi disiapkan terperangkap di dalam kita, yaitu kuasa perkataan, kesehatan, kesembuhan, masa depan. Jangan taruh masa depan, jangan sandarkan masa depan kita di perusahaan. Jangan bersandar. Bersandarlah kepada Allah yang Maha Kuasa.